Halo pemirsa, jumpa lagi di channel ini. Jadi hari ini aku mau bahas tentang pengalaman aku setelah pakai iPhone 16 base model selama 1 bulan. Nah, jadi apa aja yang aku rasain, apa aja hal yang aku sukai, dan hal-hal yang mungkin agak kurang di seri iPhone 16 base model ini. Mari kita bahas. Oke, jadi sekedar info, aku pakai iPhone 16 yang base model, yang memorinya, storage-nya itu 128 GB. Jadi ini sudah sekitar 1 bulan aku pakai. Sebelumnya aku pakai HP Samsung yang bisa dibilang low end, jadi HP Samsung yang biasa aja. Dan aku mutusin untuk pindah ke iPhone 16 base model. Nah, selama 1 bulan ini apa aja sih yang udah aku alami setelah pakai handphone ini? Oke, jadi setelah aku pakai handphone ini, yang pertama yang aku rasain adalah 2 minggu pertama aku masih tetap pakai 2 handphone. Jadi aku masih pakai Androidku, kemudian aku coba untuk pakai iPhone yang aku pakai sekarang. Nah, transisi ini memang menurutku aku butuh waktu, karena ada beberapa hal yang aku nggak bisa langsung pindah 100% ke HP ini. Jadi aku masih pakai 2 handphone. Dan ada hal-hal yang menurutku butuh waktu juga. Yang pertama itu soal OS-nya. OS-nya menurutku iPhone ini lebih simple. Dia pakai icon-icon yang lebih, pengaturannya lebih simple. Sebenarnya Android pun juga begitu, lebih simple juga, tapi menurutku ini experience yang baru untuk aku pengguna iPhone baru ya. Menarik untuk dipelajari, dan experience-nya selama ini oke. Aku mau bahas desainnya dulu. Desainnya ini menurutku untuk kamera desain ya, kamera yang kayak gini. Sebenarnya aku lebih suka desain kamera iPhone yang lama, yang miring itu, dari iPhone 13, 14, dan 15. Sebenarnya aku lebih suka itu daripada yang ini. Tapi ini juga ya lumayan oke. Untuk tampilan HP seperti ini selera sih. Kalau aku sih lebih suka yang kamera miring, tapi ini juga udah oke. Nah, waktu pertama kali aku pakai ini, aku sebenarnya mencoba untuk memindahkan beberapa data, terutama untuk WhatsApp ya. Untuk WhatsApp aku coba untuk pindahkan dari Androidku ke iPhone 16 ini. Tapi setelah aku lihat beberapa kali tutorial, ternyata punya aku ini nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa, mungkin di tutorial itu ada beberapa step yang aku miss, ada hal-hal yang aku lewat, jadi itu gagal. Makanya untuk WhatsApp, aku cuma pindah nomor dan data dari chatanku yang dulu itu otomatis hilang. Aku nggak bisa transfernya. Aku mungkin ada beberapa hal yang keliru sehingga transfernya jadi gagal. Dan itu agak lumayan frustrated ya selama 2 minggu. Makanya aku masih pakai 2 handphone karena aku belum bisa lepas dari 2 HP. Kemudian untuk baterai sebenarnya ya ini cukup ya untuk sekali cas. Aku biasanya cas di malam hari itu di angka 95%-an mungkin. Setelah itu aku tidur, kemudian aku bangun pagi, kuliah, dan menggunakan handphone ini sebagaimana mestinya gitu selama seharian. Di situ kadang buat telepon, transfer data, kemudian kirim-kirim dokumen, kemudian sesekali bikin konten untuk video ataupun foto-foto. Dan beberapa kali juga kalau ada waktu luang nge-game segala macam. Dan untuk kapasitas baterainya itu sudah lumayan cukup. Nah, kemudian ada hal yang menurutku itu sangat membantu, itu adalah untuk port USB-C-nya yang sekarang sudah ada dari iPhone 15 kalau tidak salah. Nah, ini cukup membantu karena beberapa waktu yang lalu aku melakukan sebuah mini eksperimen di mana beberapa kali aku melihat review kalau iPhone itu bisa record video langsung ke external storage, bisa ke SSD ataupun SD card. Nah, kemarin aku coba dan dari beberapa review itu biasanya cuma bisa dipakai di varian Pro. Ternyata kemarin varian base model ini ternyata kita bisa record video langsung ke eksternal SD card atau SSD walaupun kita cuma pakai yang base model. Tapi kita butuh beberapa aplikasi. Di caseku aku download yang namanya Blackmagic Camera. Jadi aku bisa langsung record dan save file videonya itu di eksternal SSD. Nah, overall sebenarnya dalam penggunaanku selama 1 bulan itu biasanya kebanyakan aku pakai untuk scroll sosial media, nonton YouTube, kemudian ya beberapa kali nonton film di handphone juga. Terus aku coba untuk gaming tipis-tipis. Di sini aku cuma pakai game ringan sebenarnya. Yang pertama itu aku punya eFootball, itu yang aku mainin
itu yang aku mainin pun jarang-jarang. Kemudian ada game satu lagi yang aku sering mainin itu Clash of Clans. Mungkin gaming skenario yang aku punya itu kurang begitu memaksimalkan potensinya ya, tapi menurutku itu udah oke. Apalagi yang eFootball itu grafisnya juga lumayan oke dan dimaininnya juga enak. Nah, kemudian aku juga pakai HP ini kebanyakan untuk bikin konten. Aku coba untuk record beberapa video, belajar juga fotografi dengan handphone. Jadi aku pengen coba maksimalin juga potensi dari kamera di iPhone ini seperti apa. Jadi penggunaanku selain untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp, telepon, kemudian entertainment, gaming, sosial media, dan lain sebagainya, aku coba untuk belajar fotografi dan videografi, dan aku coba untuk memaksimalkan potensi yang ada di iPhone 16 base model ini. Dan selama ini pengalamanku cukup menarik dalam artian banyak yang harus aku ulik karena aku pengguna iPhone baru, jadi aku harus banyak belajar. Dan so far aku menemukan banyak hal-hal menarik di device ini. Aku melihat dari beberapa referensi juga, dari beberapa reviewer, ternyata handphone ini cukup menarik untuk diulik dan dimaksimalkan semaksimal mungkin. Apalagi untuk kebutuhan bikin konten seperti ini, aku coba untuk maksimalin untuk nge-push limit dari handphone yang aku punya sekarang. Nah, kemudian ada hal-hal juga yang menurutku biasa aja ataupun kurang suka. Nah, yang pertama yang kayak aku udah jelasin tadi, untuk desain kameranya yang sejajar ini, sebenarnya desain ini aku kurang suka, tapi ya oke lah, karena menurutku yang silang itu lebih oke. Atau kalau Pro kan kameranya banyak, jadi lebih oke. Tapi kalau yang ini serasa ya biasa aja, yang pertama. Yang kedua, ini nih kamera kamera button atau apa. Nah, ini aku jarang banget pakai. Aku jarang banget pakai ini untuk kamera karena aku lebih suka di layarnya aja. Apalagi aku pakai Blackmagic kamera, jadi di situ kita bisa ulik banyak banget seperti kamera profesional. Sepertinya di layar lebih oke. Nah, kemudian juga di button yang satunya, apa ini namanya, action button kalau nggak salah. Di action button itu aku juga tidak memaksimalkan semaksimal mungkin. Aku cuma pakai action button itu cuma sebagai tombol silent. Jadi sama kayak switch yang ada di iPhone sebelumnya. Dan yang satu lagi mungkin untuk HP ini yang kurang menarik adalah refresh rate-nya. Ini klasik ya dari zaman dulu. Ternyata HP iPhone sampai di seri 16 ini yang base model masih dapat yang 60 Hz. Ya agak sedikit mengecewakan karena mengingat harganya tidak murah, tapi kita masih dapat refresh rate yang begini, ini menurutku agak kurang. Nah, mungkin segitu aja sharing pengalaman aku pakai iPhone 16 base model yang 128GB untuk kegiatanku sehari-hari. Overall ini sudah cukup mengingat aku pindah dari Android yang biasa, kemudian yang bukan flagship maksudnya, ke iPhone, jadi perubahannya sangat terasa sekali, dan ini sangat bisa memenuhi kebutuhan aku sehari-hari untuk entertainment, kemudian gaming, kemudian bikin konten, dan hal-hal lainnya itu udah cukup menurutku. Dan overall ini bagus, lumayan. Nah, mungkin segitu aja. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.